Rifat. Bersama aku Cleo. Dan aku Haira. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang seru dan menegangkan banget. Apa sih, Hai? Apa ya? Tapi sebelum itu kamu mau ngejelasin sesuatu kan? Ya, by the way, kalian tahu nggak sih SMP Arafi Derajat itu ada di mana dan programnya itu apa aja? Pasti belum pada tahu kan? Jadi langsung aja aku kenalin SMP Arafi Derajat. SMP Arafi Derajat itu punya 2 gedung. Yang pertama ada Gedung Ikhwan yang berada di Jalan Sekejati Raya nomor 32. Dan yang kedua ada Gedung Ahwat yang berada di Jalan Sekejati 3 nomor 23. Nah, program-program SMP Arafi Derajat itu ada 4. Yang pertama ada Google Reference School, yang kedua ada Bilingual Program, yang ketiga ada Umroh kelas 9, dan yang keempat ada Tafis Metode Alfat. Oke, let's go to the topic. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang horor yang 100% based on true story. Wow, serem banget gak sih? Nah, before that aku mau nanya ke kamu, Hai. Apa tuh? Kamu tuh percaya gak sih sama hal-hal yang semacam kayak gitu? Aku percaya hal gaib, karena salah satu guru aku pernah bilang, di sekeliling kita pasti ada makhluk gaib. Dan di sisi kanan, di sisi kiri kita juga ada malaikat yang tidak bisa kita lihat, tapi tetap harus kita imani. Oke. Kalau kamu gimana, Kle? Aku percaya sih, karena kita sebagai muslim harus percaya dengan keberadaan makhluk gaib. Secara Tuhan kita Allah juga gaib kan, sebagai mana yang disebutkan di Al-Baqarah ayat ketiga. Dibacain ya, Hai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, gaib di sini adalah Allah ya, guys. Nah, Hai, kamu tahu gak sih? Aku tuh punya pengalaman horor yang bener-bener bikin aku dan keluarga aku tuh gak bisa ngelupain, dan selalu menjadi bahan cerita yang seru banget buat aku sama orang yang aku ceritain. Nah, kejadiannya juga gak 1 atau 2 kali doang, tapi berlangsung selama setengah tahun. Bayangin, Hai. Lama banget gak sih, guys? Tapi kayaknya aku mau dengar cerita dari kamu dulu deh. Gimana? Boleh? Oke. Jadi aku punya 1 cerita horor. Jadi waktu itu tuh aku lagi tidur. Terus aku tidur kebangun. Aku kebangun tuh kayak sekitar jam 12:30-an. Itu tengah malam ya, guys. Terus kayak di situ aku lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, terus tiba-tiba kebangun. Itu gak enak banget kan. Nah, jadi terus di situ tuh aku ngeliat, aku buka HP, aku ngeliat itu jam berapa, dan ternyata jam 12:30. Kebangun, aku tuh nggak bisa tidur lagi. Aku tipe orang yang kalau udah kebangun bener-bener udah gak bisa tidur lagi, nggak bisa tidur secara langsung lagi. Jadi harus harus diem dulu gitu. Nah, terus waktu itu apa sudah aku mau udah bener-bener mata aku udah ngantuk banget itu mau tidur lagi, tiba-tiba aku dengar orang lagi nyapu, bener-bener itu kayak di halaman rumah, kayak orang lagi nyapu. Kalian tuh sapu lidi nggak sih? Kayak itu orang nyapu pakai sapu lidi, dan bener kedengeran banget kayak serak gitu. Terus kayak, dan itu aku kayak takut. Terus katanya ada mitosnya ya, kata kalau suaranya tuh jauh, hantunya tuh dekat kan. Betul. Terus kalau suaranya dekat, hantunya tuh jauh. Dan ini suara tuh jauh gitu dari telingaku. Terus kayak lama-lama deket gitu. Terus kayak di sini aku bener-bener merinding. Terus aku sembunyi di bawah selimut. Terus aku kayak langsung kayak gemeter banget di situ. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus dari situ aku kayak udah nggak berani lagi, kayak aku nggak berani kebangun malam-malam lagi. Tapi kalau itu udah takdir ya udah gitu ya, guys. Wah, gimana menurut kalian Arafians? Serem juga ya. Kalian pernah nggak kayak gitu? Komen di bawah ya yang pernah. Kalau kamu gimana nih, Kak, ceritanya? Aku penasaran. Jadi ini tuh kejadiannya waktu aku umur 3 atau 4 tahun. Berarti aku tuh belum ingat apa yang terjadi. Tapi ibu aku ceritain semuanya, dan emang sering banget ceritain ini ke aku dan ke keluarga aku. Ibu aku itu pribadi yang benar-benar gak percaya akan hal-hal gaib yang hantu gitu ya. Dan
gara-gara kejadian ini ibu aku bener-bener langsung mereka itu ada kayak gitu. Jadi ada sebuah komplek yang terkenal di Bandung. Nah, di dalam komplek itu tuh ada dipisah lagi beberapa klaster. Nah, di satu klaster ini aku ngontrak rumahnya. Kontrak dengan harga murah lah. Terus yang punya tuh kebetulan atasannya ibu aku. Nah, terus kita tuh udah ngerasa kalau ini tuh aneh. Kejadiannya awal banget itu di saat ibu aku tuh lagi kayak arisan gitu ya. Terus salah satu orang tua tuh ngomong kalau misalnya mama Cleo itu ada rambut di bingkai pintu gitu. Terus ibu aku kayak gak peduli gitu kan. Beliau langsung ambil dan buang aja. Kejadian itu berlangsung selama 3 kali. Nah, pulang itu ayah aku langsung ngebakar rambutnya. Posisinya juga ayah aku tuh dinas di Jakarta ya guys. Jadi pulangnya malam. Nah, setelah kejadian itu, kejadian lain beruntun terus terjadi. Pernah suatu malam aku dan keluarga aku tuh pergi ke rumah nenek aku. Terus kita nyampe malam banget di rumah. Ibu aku sebenarnya gak mau pulang ke rumah karena udah takut kan. Terus waktu akhirnya masuk ke rumah dan ada suara jam waker kado aku kasih kecil. Ingat banget ibu aku bilang kalau jam wakernya tuh warna pink. Ibu aku nyari sumber suaranya, ternyata jam wakernya tuh ada di lemari. Ibu aku buka, terus karena ibu aku udah panik, cara tercepat adalah dicopotkan si baterainya. Waktu dibuka gak ada baterainya, samsek, literally gak ada. Ibu aku lempar dan kaget banget dong. Ini bener-bener asli ceritanya. Terus ada lagi, setiap malam di atap tuh ada suara rambut juga kayak kamu, yang bener-bener lumayan gede suaranya. Terus ada suara orang yang gosok gigi atau nge-flush toilet, itu tuh setiap hari pasti terjadi. Terus ada mitos dari orang zaman dulu kalau misalnya nasi masak terus langsung basi, itu tuh rumahnya ada hantu. Ibu aku selalu kayak gitu, baru 30 menit nasinya matang udah basi lagi. Terus lampu neon, lampu yang terang tuh selalu mati. Jadi kalau kita dipasang lampu neon, mereka langsung mati, pecah beruntun semuanya. Jadi gak pernah masang lampu yang terang. Terus ada bayangan ayah aku itu sering banget datengin ibu aku. Dan fun fact, aku pernah didatengin. Kata ibu aku sih sosoknya kayak badut ya. Makanya sampai sekarang aku tuh takut banget sama badut, kayak aku parno banget. Dan sepekan tuh kamu harus tahu aku bisa ganti pembantu berapa kali, Hai? Berapa kali? Bisa sampai 5 kali dalam sepekan. Jadi pembantu aku dikasih kamar sendiri. Dan pembantu aku selalu ngomong kalau misalnya ada tuyul yang narik dia, ibu aku kayak apa sih, paling cuma bohong doang gitu. Tapi ternyata bener, waktu ibu aku cek kamar itu emang bener ada. Nah, nenek aku juga yang waktu itu tinggal di situ selalu nemuin potongan-potongan badan seseorang. Serius, ini aku juga gak percaya, tapi nenek aku juga kayak gitu ngomong. Dan ibu aku yang awalnya gak percaya jadi percaya karena kata ibu aku ini gak kaleng-kaleng, beneran ini. Gila kan? Bayang gak sih guys, kok Cleo bisa betah tinggal di rumah itu? Setengah tahun aku di situ. Setengah tahun, coba bayangin. Kejadiannya tuh gak malam-malam doang, pagi, siang, sore, malam. Bener-bener selalu terjadi kayak gitu, Hai. Serem banget gak sih? Ini kayak setengah tahun kita diganggu terus menerus sama hal-hal yang kayak gitu. Kamu bisa betah sih, Cle? Aku gak bisa makan samsek. Aku di situ gak bisa makan sama sekali. Literally aku kecil banget, ada fotonya ya. Terus ternyata waktu itu kan belum zamannya ngedit ya. Tante aku tuh suka videoin gitu tante aku. Terus waktu videoin rumah itu ada yang lewat dong. Siapa yang lewat? Ada sosok, Hai, dan itu gak diedit, bener-bener gak diedit sama tante aku, pure baru di videoin langsung kita play lagi. Sosoknya kayak gimana? Kuntilanak. Dan itu posisinya siang-siang bolong, Hai. Kaget banget. Nah, kamu penasaran gak sih kenapa bisa terjadi hal-hal kayak gitu? Kenapa? Katanya ya, dengar-dengar doang dari tetangga, itu tuh
yang punya rumahnya, atasannya ibu aku orangnya tuh nyebelin banget. Jadi waktu rumah itu dibangun, yang bikin rumahnya tuh sengaja buat ngebalikin salah satu tiangnya. Kan rumor orang zaman dulu kalau tiangnya dibalikin dia bakal ngedatengin yang hal-hal kayak gitu kan. Nah makanya jadi kayak gitu deh. Tapi anehnya rumah itu selalu cepet banget mau dibelinya. Dan terakhir aku kesana belum dihancurin. Dan orang-orang bilang kalau rumah itu gak bisa dihancurin. Serem banget gak sih? Merinding banget guys. Serem kan. Nah waktu itu juga, waktu aku udah pindah rumah, aku kan mau ambil lagi lemari ya. Ibu aku tuh mau ngambil lemari. Di sana baru aja 2 pekanan udah ada orang lagi dan anaknya gak bisa bicara, anaknya bisu. Dan orang tuanya bilang baru masuk rumah ini anaknya 2 hari di sana langsung bisu. Gila banget. Serem banget guys. Itu hai Aku gak bisa pengalaman berkata-kata. aku. Ini lebih serem dari cerita aku. Keren banget sih Cleo. Bisa betah banget di rumah yang setiap hari diganggu sama makhluk kayak gitu. Aku serem banget. Aku udah gak kuat sih. Aku udah pengen kabur aja ke sana dari sana. Serem banget. Ya, oh satu lagi. Apa? Uang tabungan selalu habis, gak bersisa. Wah, gak bersisa. Ibu aku makanya sampai bingung buat cari rumah baru lagi kan. Mana aku sama ibu aku tinggal berdua doang. Ayahku jarang pulang karena dinas di Jakarta. Jadi ibu aku benar-benar stres banget di situ. wah serem banget gak sih guys? Aku ikut merinding. Nah gimana nih, Arafian suka merinding juga gak nih? Nah terus dampak kamu sekarang tuh gimana? Nah, karena aku sering beribadah dan aku percaya kalau aku dilindungi Allah, aku jadi berani sekarang. Walaupun masih fobia sih sama badut. Okay. Nah, sebelum kita tutup, aku mau ngasih tips dan cara kalau misalnya kalian gak pernah ngalamin yang kayak gitu. Yang pertama, jangan lupa selalu berdoa dan berzikir. Karena doa dan zikir itu benar-benar senjata yang kuat banget buat ngelindungi kita dari hal-hal semacam itu. Terus apa lagi, Hai? Terus kita juga harus percaya sama yang gaib. Dan kita juga harus beriman kepada Allah ya guys. Jangan sampai putus imannya lemah. Ya, imannya jangan lemah. Jadi kayak gitu sih guys. Oke. Mungkin sekian di podcast Arafiah Derajat hari ini. Aku Cleo dan aku Haira. Kita pamit kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye ya.